Nah, gimana tadi gamesnya? Seru? Nah, jadi games tadi itu adalah gambaran tentang literasi dan numerasi ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin Mister juga bakal jelasin lebih detail dikit kali ya tentang apa sih itu literasi dan numerasi, terus kenapa sih ini penting banget buat dipelajari gitu ya. Nah, cuman sebelum itu mungkin Mister bakal kasih contoh dulu dari teman-teman ya. Kita coba ambil contoh ke spesies ikan. Nah, kita tahu kan ya, ikan itu kan tinggal di air ya teman-teman ya. Kalau ikan tinggal di air, berarti teman-teman tahu dong, ikan itu punya kemampuan dasar apa? Berenang kan ya. Ya, bisa kita bilang berenang itu basic skillnya ikan nggak sih? Atau kemampuan dasar ikannya nggak sih teman-teman? Soalnya ya karena ikan itu kan tinggal di air, sehingga Allah menganugerahi ikan itu kemampuan dasar untuk berenang karena mereka butuh banget skill tersebut gitu ya. Kalau mereka ikan itu nggak bisa berenang, apa yang terjadi? Ya udah, peluang mereka untuk hidup tuh kecil banget, bahkan ya nggak ada peluang untuk hidup gitu teman-teman ya. Gimana mau hidup coba? Gimana mau bertahan hidup? Mereka mau mencari makan nggak bisa, mau berlindung diri dari hewan-hewan lain yang pengen memangsanya pun nggak bisa. Bahkan ikan kalau nggak bisa berenang, dia nggak bisa mencari pasangannya untuk bisa berkembang biak menghasilkan ikan-ikan yang lain. Apa yang terjadi kalau misalkan ikan-ikan itu nggak bisa berkembang biak? Ya udah, spesies ikannya itu bakal punah teman-teman. Ngeri banget kan dampaknya kan, hanya karena mereka nggak bisa berenang gitu ya teman-teman ya, yang dasar banget ya. Akibatnya bisa bermacam-macam tadi, dampaknya buruk banget gitu teman-teman ya nggak sih. Nah gitu juga dengan kita, manusia ya. Kita itu adalah khalifah sebetulnya di muka bumi ini, atau pemimpin di muka bumi ini, sehingga Allah menganugerahi kita untuk mempunyai skill yang bisa membantu kita untuk menjadi pemimpin, untuk bisa mengatur dan menjaga bumi apa segala macam gitu ya. Nah, kira-kira apa sih kemampuan yang kita butuhkan dan kemampuan dasar yang paling kita harus kita 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 punya gitu ya? Ya ini dia, literasi dan numerasi gitu ya enggak? Nah, ini set gitu ya. Nah, jadi mungkin udah terjawab ya kenapa literasi dan numerasi itu penting banget dipelajari ya. Ya karena kita ya itu tuh basic skillnya manusia gitu ya. Ya, ini secara garis besarnya gitu ya. Nanti bisa bakal jelasin lebih detail dikit ya. Nah, kita masuk ke pengertiannya nih. Literasi dan numerasi. Untuk tahap sekolah dasar, untuk tahap yang paling awal adalah apa nih literasi? Ya ini kemampuan membaca teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang tahap sekolah dasar ya, tahap awal ya, ya literasi yang kita tahu tuh ya membaca gitu teman-teman. Kemampuan untuk membaca atau kemampuan untuk menerima informasi gitu ya. Kalau numerasi ya secara matematiknya itu ya berhitung gitu ya teman-teman ya, kalau cara matematiknya. Nah, berhitung, literasi membaca, numerasi berhitung ya. Jadi inilah skill dasar yang harus teman-teman yang teman-teman perlukan gitu ya, yang harus bisa kita kuasai gitu teman-teman ya. Tentunya secara perlahan ya, step by step. Nah, tapi apakah hanya sebatas ini aja? Tentunya enggak teman-teman ya. Nah, coba kita mulai dari literasi dulu kali ya. Nah, literasi, tahap awal dari literasi adalah bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk membaca atau menerima informasi. Kalau kita udah mantep nih, tahap yang paling awal nih kemampuan membaca, kita naik level teman-teman. Gimana caranya biar kita tuh bisa memahami apa yang kita baca atau memahami informasi yang udah kita dapatkan. Ini dia tahap yang paling penting yang selanjutnya teman-teman, itu memahami teman-teman ya. Nah, disinilah kita bakal mulai mengasah kemampuan memahami kita ya. Terus gimana sih caranya biar teman-teman bisa mengasah kemampuan dalam memahami informasi yang ada, dalam memahami apa yang teman-teman baca? Jawabannya ada satu. Ini dia, ngejelasin ulang teman-teman. Nah, menjelaskan ulang. Tentunya ngejelasin ulang itu harus dengan pakai bahasa sendiri teman-teman ya. Jadi kita tuh kayak ngejelasin ulang. Contoh misalkan gitu, Mister dapat belajar nih sama guru nih tentang perubahan wujud zat. Oh, perubahan wujud zat tuh ada. Wah, Mister udah paham nih. Terus gimana ya biar Mister tuh semakin paham gitu apa yang Mister pelajari, apa yang Mister baca, informasi yang Mister dapat. Ya berarti misal Mister pas di rumah gitu ya, ambil buku tulis.
Mister tulis, wah Mister ulang lagi, Mister nulis tapi nggak lihat catatan sebelumnya. Mister nulis aja dengan apa yang udah ya, apa yang masih Mister inget gitu ya. Paham, tulis dengan bahasa sendiri. Wah, nanti dengan kita melakukan metode menjelaskan ulang dalam ini, kita tuh bakal bakal ada efek yang sangat luar biasa teman-teman. Minimal dua nih, at least dua nih efeknya teman-teman. Yang pertama, dengan kita melatih mengasah kemampuan memahami kita dengan menjelaskan ulang, efek yang pertama yang tentu kita dapatkan adalah informasi tersebut, informasi atau ilmu yang kita dapatkan itu tuh bakal tersimpan secara lama di memori otak kita, tersimpan lama banget di memori otak. Nah, ini ya, memori otak. Wah, ini bakal mantap banget tuh ini teman-teman, bakal kesimpan lama banget ya. Terus yang kedua, nah dengan kita menjelaskan ulang apa yang udah kita baca, apa yang udah kita pelajari, kita jelasin ulang, rutin. Itu tuh kita secara nggak langsung tuh mengasah kemampuan otak kita dalam berpikir. Nah, mengasah kemampuan otak kita untuk berpikir teman-teman. Wah, kalau ini rutin, wah ini cara kerja otak kita bakal jauh lebih canggih lagi, teman-teman. Beneran deh, teman-teman ya. Nah, terus gimana nih cara menjelaskan ulangnya ya, teman-teman? Gimana caranya kita bisa menjelaskan ulang apa yang udah kita pelajari atau apa yang udah kita baca? Nah, caranya nih ada dua nih, teman-teman ya. Bisa sharing atau verbal atau secara verbal gitu ya, kayak Mister sekarang nih. Nah, Mister ini lagi sharing nih, Mister ini lagi ngejelasin ulang nih ke kalian nih. Mister tuh kayak menjelaskan ulang, mengingat kembali, memahami kembali apa yang udah Mister tahu sebelumnya tentang literasi dan numerasi gitu ya. Nah, ini juga Mister juga sambil belajar juga nih tuh. Sekarang kan Mister belajar juga nih sambil sharing ke kalian ya. Atau bisa juga dengan cara menulis teman-teman. Nah, ini caranya nih mantap, mantap ya, mantap bin sekali ini ya caranya ya. Nah, tentunya yang tadi yang Mister bilang ya, kalau caranya ketika kita menulis sesuatu yang kita pahami, kita menjelaskan ulang dengan cara menulis dan sharing atau verbal, itu tuh harus menggunakan bahasa sendiri. Nah, harus menggunakan bahasa sendiri. Karena kalau kita lakunya dengan hal metode kayak gini, ini efeknya bakal bakal dapat teman-teman dua dua efek ini benar-benar kerasa banget teman-teman ya. Jadi gini ya caranya ya, dan tentunya nanti Mister dan Miss akan membantu kalian, akan mendampingi kalian untuk bisa melakukan cara ini dengan step by step dan pelan-pelan gitu tentunya ya teman-teman ya. Jadi enjoy teman-teman ya. Nah, itu dia literasi teman-teman ya. Nah, nanti kalau kita udah paham nih, nanti ada tahap lanjutannya lagi apa nih? Bagaimana caranya kita tuh menggunakan informasi tersebut ya untuk kita lakukan ya. Nah, untuk kita lakukan tahap selanjutnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya ada sebuah fun fact gitu ya, bahwa ternyata kandungan nutrisi makanan kan ada protein, lemak, karbohidrat. Ternyata protein itu adalah yang paling utama karena protein itu sangat bagus untuk tubuh, dan protein serta lemak yang baik itu tuh bisa membantu rasa kenyang kita tuh bertahannya tuh lebih lama teman-teman ya. Wah, Mister udah dapet nih fun fact-nya. Terus Mister alhamdulillah paham nih ternyata nih. Terus ya udah, yang Mister lakukan selanjutnya adalah melakukannya. Mister menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan untuk mencoba melakukan step by step tadi. Mau makan protein dulu, ada telur satu butir dulu, makan, udah, terus ada ayam, ada nasi, makan dulu mungkin ayamnya setengah, terus baru deh makan ayam diiringi sama nasi gitu. Ternyata beneran teman-teman ya, efeknya bener-bener kerasa banget kenyangnya, bisa 6 jam bahkan lebih gitu teman-teman ya. Wah, ini mantap banget lah ya gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu ya literasi teman-teman ya. Nah, untuk numerasi sendiri ya ini dia hal dasar yang perlu teman-teman ketahui untuk sekarang adalah ya bisa melakukan operasi dasar teman-teman ya. Apa ini operasi dasar yang perlu kita kuasai dulu nih? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini adalah basicnya teman-teman ya. Nah, jadi nanti Mister dan Miss juga bakal mendampingi kalian juga dalam hal numerasi gitu ya, literasi dan numerasi gitu teman-teman ya. Oke? Sehingga nah dari pengertian ini ya, tentunya teman-teman ya, kita bisa tahu tadi ya, kenapa sih jadinya literasi dan numerasi itu tuh penting? Ya kalau di awal tadi ya karena kita emang butuh ini ya, kita emang butuh banget ini ya, kemampuan dasar yang harus kita miliki gitu teman-teman ya. Oke? Nah,
karena ini adalah yang kita butuhkan teman-teman ya, dan kita mengasah kemampuan literasi dan numerasi kita, itu tuh akan membantu kita dalam meningkatkan kemampuan berpikir teman-teman. Contoh kayak tadi, kayak kita menjelaskan ulang segala macam, itu tuh mengasah otak kita untuk selalu berpikir dan makin canggih lah kayak gitu teman-teman ya. Sehingga kalau lama kelamaan kemampuan berpikir kita meningkat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itu tuh berdampak pada pengambilan keputusan. Kalau cara berpikir kita udah bagus, semakin bagus perlahan-lahan, nah nanti sering berjalannya waktu, ketika kita mengambil keputusan juga itu tuh bakal lebih bijak, lebih bagus juga teman-teman gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mengambil keputusannya lebih bijak, gimana? Ya otomatis kita juga bakal melakukan tindakan atau bertindak lebih baik juga, lebih bijak juga. Nah, jadi ini saling beriringan teman-teman ya. Nah, gitu. Sehingga kita pun bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil, atas tindakan yang kita ambil, yang kita lakukan. Kita bakal lebih bertanggung jawab dan lebih bijak tentunya teman-teman ya. Dan juga teman-teman, kalau ini kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi rutinitas dan konsisten ya, melakukannya berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu akan memberikan secara nggak langsung, secara nggak sadar, rutinitas ini akan membuat kepribadian kita menjadi lebih baik. Nah, ternyata sebetulnya literasi dan numerasi itu tuh bukan hanya sekedar gimana mengasah kemampuan kognitif juga kayak cara berpikir, tapi literasi dan numerasi lebih dari itu, bisa secara nggak langsung memberikan kemampuan emosional yang lebih baik buat diri kita dan hal-hal yang moral gitu teman-teman ya. Wah, ini kerasa banget teman-teman, beneran. Jadi lebih luas lagi sebenarnya manfaatnya teman-teman ya. Nah, kita ambil contoh kali ya biar ada gambaran teman-teman ya. Ini contohnya Mr. rasakan waktu di hari Jumat kemarin teman-teman ya. Ini kebetulan banget nih hari Jumat kemarin nih. Jadi waktu itu Mister ke ATM BCA ya, karena pengen narik uang waktu itu di Indomaret Point. Nah terus, di sini ATM BCA ini ada layar informasi sama mesin ATM tentunya ya teman-teman ya. Nah ternyata udah ada mbak-mbak juga nih ternyata nih. Jadi mbak-mbak juga punya keperluan yang sama nih, mau narik uang juga gitu ya. Jadi kan Mister ngantri dong ya gitu ya. Nah terus, oh ya sebelum itu kita coba baca dulu deh layar informasi ini teman-temannya, sekalian melatih literasi kita ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ada ketersediaan uang kertas, ada 4 nih ketersediaan 10.000, 20.000, 100.000 sama 50.000 gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat 10.000. Katanya uang 10.000 ini katanya habis. Nah, karena dia habis, dia simbolnya teng tetot gitu ya. Jadi artinya apa? Di mesin ATM ada nggak uang 10.000? Ya nggak ada karena habis gitu ya. Gimana kalau uang 20.000? Hampir habis katanya. Dengan simbol tanda seru, warning gitu ya. Berarti ada nggak nih uangnya di mesin ATM? Ya ada harusnya teman-teman ya. Paling itu pun tinggal beberapa lembar kan hampir banget habis gitu kan. Tapi kalau uang 100.000 sama 50.000, wah ini tersedia banget nih teman-teman. Jadi stok di atas mesinnya masih banyak banget gitu ya teman-teman ya. Nah cuman sayangnya waktu mbak-mbak ini pengen transaksi, pengen narik uang, pakai pecahan 50.000 nih ceritanya nih mbak-mbaknya nih. Ternyata sayangnya kata si mesin ATM-nya, mohon maaf, uang pecahan 50.000 itu habis. Silakan coba transaksi yang lain. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, tapi gimana kan di informasinya uang 50.000-nya hampir habis, bukan habis. Nah, terkadang teman-teman ya, kadang tuh agak nggak sinkron, alasannya mungkin bisa jadi karena oh ini belum diupdate nih informasinya nih gitu ya. Otomatis kalau ada dua informasi berbeda, kira-kira kita lebih percaya yang mana nih informasinya, yang di layar utama, yang informasi atau yang dari mesin ATM-nya langsung? Ya harusnya kan dari mesin ATM-nya langsung, karena kan uangnya kan stoknya langsung ada di ATM gitu ya nggak sih? Ya dia otomatis kita harus lebih percaya pada informasi yang ada di mesin ATM ketimbang yang layar informasi. Nah, yang menarik adalah ternyata mbak-mbak ini dia tetap ngotot. Dia pengen ngambil uang pecahan 50.000 sampai dicoba 3 kali. Ya informasinya pasti bakal muncul terus-menerus gitu kan. Wah dicoba sampai kesel banget mbaknya. Udah sampai 3 kali itu tuh. Bener-bener kelihatan kesel. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar teman-teman ya. Kita bisa belajar bersama bahwa sebegitu pentingnya kita dalam mengambil keputusan.
dari informasi yang ada. Kan kita tahu ya, informasi yang ini udah nggak oke lagi buat dipakai kan. Ya pasti ini dong informasi yang harusnya kita pakai gitu kan. Kalau kita memahaminya dengan baik, otomatis kita bakal mengambil keputusan lebih bijak lagi, lebih baik lagi. Oh, misalkan kalau misalkan Mister nih mau ngambil uang 50.000 atau 150.000, ya berarti kan Mister harus ke ATM lain dong, ya nggak? Kalau misalkan mungkin Mister mau ngambil uang 100.000 atau 200.000, oh berarti Mister bisa lah pakai uang yang pecahan yang 100.000 ini nih, berarti ya nggak sih? Jadi gitu teman-teman ya. Kalau kita mengambil step by stepnya dengan hal yang bijak, pastinya itu akan memudahkan kita sendiri, proses transaksinya lebih cepat, dan orang yang mengantri itu tidak akan menunggu lebih lama lagi teman-teman ya. Jadi emang sebegitu pentingnya literasi dan numerasi gitu teman-teman, ya nggak sih? Nah, terus masih ada contoh lagi nih teman-teman. Ini contoh yang udah general banget ya, udah umum banget teman-teman ya. Ada beberapa kakak-kakak ya, kakak-kakak di sekolah manapun, kakak-kakak SMP, kakak-kakak SMA gitu ya. Nah, bahkan mau masuk universitas nih, mau masuk universitas, mereka ada kendala nih, ada kendala pada mata pelajaran sains atau IPA dan MTK misalkan. Nah, mereka benar-benar bingung, nggak bisa belajar ini, beberapa gitu ya, yang bisa temukan ya. Nah, alasannya bukan karena mereka tuh nggak pintar, bukan karena mereka nggak pintar, tapi setelah Mister cari tahu lebih dalam lagi, satu jawabannya, kenapa rata-rata atau mungkin beberapa anak kakak-kakak SMP SMA di berbagai sekolah itu tuh nggak sulit banget belajar ini, karena itu tadi skill dasarnya itu tuh belum terasah dengan baik ya, belum terasah dengan baik, dengan maksimal gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mau belajar di next levelnya jadi benar-benar terkendala teman-teman. Sayang banget kan teman-temannya nggak sih? Gitu teman-teman. Apa yang terjadi pada mereka? Terus gimana dong cara mereka bisa bertahan nih untuk yang dari beberapa ini nih? Ya berarti mereka belajarnya dengan cara apa? Dengan cara yang instan teman-teman. Nah, belajar instan tuh kayak gimana? Ya menghafal. Mereka menghafal. Oh, yang penting kalau soalnya kayak gini aja. Oh, pokoknya kayak gini aja caranya kalau soalnya tipe kayak gini. Oh, kalau soalnya begini begini begini, pokoknya gini aja caranya. Udah benar-benar literally dihafal gitu. Apakah bagus? Untuk di waktu itu bagus, tapi untuk jangka panjangnya itu sama sekali sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Ya karena mereka menggunakan cara instan untuk bisa bertahan dan bisa ke next level lagi. Sedangkan di next level nanti tingkat tingkat belajarnya kan bakal lebih mantap lah, lebih ini lagi kan, lebih apa, detail lagi, lebih rinci lagi kan. Ya, berarti bisa nggak ngikutin pelajarnya? Ya kemungkinan besar nggak bisa. Kenapa? Lagi-lagi mereka belum mengasah skill yang paling basic. Apa tuh skill paling basic? Ya ini mungkin nih kayak berhitung gitu ya. Nah, kayak berhitung segala macam operasi dasar kayaknya masih belum menguasai, dan itu emang ada beberapa di kakak-kakak kelas kalian di berbagai sekolah gitu ya, beberapa ya. Maka dari itu teman-teman, betapa pentingnya dengan kita ibaratnya kayak sekolah aja. Sekolah ini teman-teman ya, kalau kita lihat bangunannya sangat kuat dan kokoh. Kenapa? Karena ada pondasi yang sangat kuat, sehingga sekolah Aljana ini gedungnya tuh bagus, apa, kokoh gitu ya. Nah, sama juga dengan kita harus asah dulu nih pondasi kemampuan dasar literasi numerasinya. Mumpung teman-teman masih di sekolah dasar juga, ini adalah kesempatan, peluang yang sangat bagus untuk kalian bisa melatih kemampuan literasi dan numerasi itu secara pelan-pelan, perlahan-lahan. Gak usah buru-buru banget, slow aja, santai aja, tapi tetap serius dan apa? Konsisten gitu, teman-teman ya. Jadi begitulah tentang literasi dan numerasi, terus betapa pentingnya kita pelajari ini, teman-teman ya. Oke, sip.